Ya, oke. Selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya. Hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai pemrograman web ya, yang kemarin melanjutkan materi mengenai pemasangan dua server ya, atau pemasangan satu server lebih pada posisi lokal host ya. Nah, nanti kita akan coba cek posisinya di mana, kemudian nanti kita akan starting, bagaimana cara men-startingnya, dan nanti kita akan belajar mengenai cara memasang web yang sudah kemarin saya siapkan untuk satu contoh gitu ya. Nah, nanti ini kita bisa pasang bersama, saudara-saudara bisa menggunakan laptop di situ untuk memasang seperti nanti pembelajaran kita. Jadi ini modelnya kita langsung gitu ya, bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung saya pandu begitu. Nanti kalau ada interupsi ya bilang aja Pak, ini saya masih sampai sini. Oke, materi saya bisa diakses di blog gitu ya, bisa saya screen. Blog saya itu sudah saya siapkan. Kelihatan? Saudara? Belum, Pak. Udah. Pak. Lihat ya. Di sini materinya Bisa. Ada Maret 2020, file web untuk makro pemrograman web 2. Tinggal diklik. Ya. Nanti tinggal diklik, saudara, nanti biar dia download. Ya. Kemudian setelah download, nanti saya coba bagikan hasilnya. Ya. Hasil downloadnya ini, saya stop screen. Ya. Jadi kalau file yang tadi saya download, itu hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Terlihat di screen saudara? Terlihat? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Jadi nanti saya dikasih feedback ya, supaya kita nanti ada rekaman yang dapat, ketika saya nanti tanyakan, saudara bisa langsung menjawabnya. Oke, nanti hasilnya kalau Anda download, itu berupa file seperti ini. Ya, nanti kita klik kanan, bisa ekstrak to topo. Atau kalau Anda menggunakan 7-zip, saudara bisa langsung klik ekstrak to topo. Atau kalau menggunakan WinRAR ya langsung ekstrak to topo. Begitu aja ya. Tapi harus diekstrak ya, jangan langsung dipasang, karena ini bukan template, jadi saudara-saudara harus memasangnya. Gitu. Baik, saudara. Kemudian hasilnya adalah seperti ini kalau kita sudah ekstrak. Ya. Nah, ini kemarin ada tugas dari saudara-saudara ini, ya. Saya suruh cari file webnya ya. Kemudian kemarin kita sudah cocokkan, tapi file webnya yang Anda cari ini masih kita cek berupa hanya file HTML begitu ya, dan bukan file web secara keseluruhan. Begitu. Nah, rata-rata teman-teman mendownloadnya adalah web-web yang sifatnya masih front end dan back end ya, dan belum tidak memiliki database, jadi kita bisa lakukan interaksi. Nah, oke, hasil jadinya seperti ini kalau Anda teliti. Ya. Ini saya beri contoh untuk web yang pertama adalah web yang memiliki framework. Ya. Nah, cirinya seperti apa Pak? Lalu frameworknya pakai apa Pak? Nah, frameworknya ini kita menggunakan MVC atau singkatan dari Model View Controller. Anda bisa melihat di aplikasi ini untuk mencocokkan. Jadi ada model, nanti selalu script berhubungan dengan database, view, ini tampilan, ya, front end, back end, dan controller. Ini adalah untuk bahasa pemrogramannya. Gitu. Nah, ini kalau kita buka controller, ini berisi file pemrogramannya, termasuk indeks ada di sini.
Nah, ini cara membukanya nanti dia sebenarnya menggunakan Notepad++ atau Dreamweaver ya. Tapi ini di kesempatan minggu depan saja akan ada ya. Sementara ini belum saya install. Jadi ini belum bisa dibuka ya, file PHP-nya. Oke. Nah, sekarang saya kembali dulu, sebelum ini saya lanjutkan, saya kembali ke posisi ini ya. Webnya ini tadi sudah kita ekstrak ya. Nah, sekarang setelah gimana Pak? Gitu ya. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, setelah saya mengekstrak, langkahnya bagaimana Pak? Nah, langkahnya adalah memastikan server Anda itu hidup. Ya, servernya ya menggunakan SAM itu. Nah, sekarang coba saya akan masuk ke SAM di folder. Ya. Saya ya. Nah, saya coba masuk sini. Kelihatan ya, saudara? Kelihatan, Pak. Saya kelihatan. Kalau kita sudah, nah, maka Anda bisa menyaksikan kalau Anda sudah menginstalasi SAM lebih dari satu, maka bisa dikasih identifier seperti ini. Ini SAM-nya lebih dari satu. Ya. Atau misalkan Anda menginstalasi tidak hanya produk salah satu SAM, atau bisa menggunakan MAM, LAM, dan sebagainya itu ya, macam-macam. Tidak masalah, begitu. Sepanjang Anda bisa nanti mengerti servisnya yang jalan dan harus mati yang mana, begitu. Ketika saudara menggunakan salah satu produk. Nah, karena saya menggunakan SAM 5, nanti saya membutuhkan ini. Jadi saya klik. Ya, jadi caranya di sini juga ada. Nah, ini untuk SAM 7, kontrol panelnya di sini. Ya, SAM 5 itu dia memiliki kontrol panel di sini. Ya. Nah, kalau Anda memiliki lebih dari dua SAM, maka masuklah di dalamnya. Jangan lewat start menu ya. Tapi lewat ini C, ini ya, langsung tab C cari yang SAM-nya berapa yang mau dijalankan. Ini saya mau jalankan SAM 5, maka ini saya klik. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada SAM control ya. Berarti ini yang saya start. Kelihatan, saudara? Halo? Bisa terlihat? Bisa dilihat, saudara? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. ini tinggal diklik 2 kali. Nanti tunggu, nanti biasanya ini share-nya jadi gelap ya, karena ini beda window ya. Nah, ini saya stop. Jadi caranya adalah kita klik 2 kali pada folder C-nya itu, maka untuk SAM dia langsung tampil kontrol panelnya. Nah, ini. Kelihatan ya, muncul ya di tempat Anda ya. Iya, Pak, kelihatan. Ya. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya tinggal kita starting. Start, MySQL-nya start. Cukup 2 saja ini ya. Kemudian perhatikan notifikasi ada di bawah. Ya. Nah, kita lihat di sini PID-nya aman. Portnya 80 kita pakai dan 3306. Ini biasanya defaultnya selalu menggunakan itu. Dan kalau saudara-saudara menggunakan SAM lebih dari 1, ya, maka pastikan jangan sampai tabrakan portnya ini yang saya maksud tadi. Portnya ini tidak boleh bertabrakan dengan server lain ya di lokal Anda. Kalau tidak nanti ini tidak bisa dipakai. Ini warnanya merah yang ada di sini ya. Dia akan muncul warna merah, kemudian kita tidak bisa menggunakannya. Oke. Nah, kelihatan, saudara? Halo? Cek. Kelihatan, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke ini apa namanya? Web browser kita. Kita menuju web browser kita untuk melihat apakah sudah bisa digunakan. Ya. Ini saya nyetap. Bisa terlihat, saudara-saudara?
Oke. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Saya ketik Ya, Pak. lokal host. Suci Pak, putih Pak. Oke. Muncul ini window-nya yang kita maksud, yang kita inginkan adalah CAM yang versi 5. Kita lihat di versinya saudara-saudara ini. Ya. Kita ketik localhost, dia akan langsung arahkan ke dashboard. Ini berarti service-nya database kita dan web servernya sudah nyala ya, sudah siap untuk Anda nanti pakai atau gunakan. Nah, saudara, ya kita lanjutkan. Berarti yang langkah selanjutnya setelah nyala gimana Pak? Nah, berarti kita akan memasang file webnya itu yang sudah kita copy, ya, sudah kita copy masuk ke htdoc. Ini saya stop screen. Ya, berarti langkah selanjutnya adalah kita menuju ke folder tadi, ya, yang dimana Anda mengekstrak webnya itu, yang toko itu di kanan ekstrak. Nah itu dimana kemudian hasilnya di copy, ya, lalu saya share lagi. Setelah di copy kemudian masukkan ke sini C SAM 5, ya, C SAM 5 masuk ke htdoc ya. Masuk ke htdoc. Nah, yang tadi itu tokoku di paste di sini. Ini tokonya ini di paste. Itu ya, paham ya? Jadi file ekstraknya itu kita paste atau di paste ya di posisi SAM yang akan kita gunakan. Entah itu SAM 5 atau SAM 7-nya. Ya, ini SAM 5 yang saya pakai. Ya, jangan salah loh. Jangan salah asal paste itu ya. Paste nanti tidak jalan itu dia. Ya. Nah, kemudian kita dilihat cek apakah benar yang saya copy itu sudah betul isinya, begitu ya. Jadi memastikan jangan sampai percaya begitu saja, begitu ya. Kemudian nanti Anda tidak tahu isinya dipanggil nggak bisa, begitu repot. Klik aja. Ya. Anda perhatikan di situ asetnya sudah sama seperti yang kita ekstrak tadi. Ya. Asetnya sudah sama seperti yang kita ekstrak tadi. Pakai MVC ya Pak? Ya, cek Pak. Ya. Ada view, controllernya, modelnya. Kontrolnya isinya ini. View-nya isinya. Nah, jadi ada semua komplit. Nah, yang paling penting adalah sekarang yang kita lakukan adalah memasang database. Ini pastikan database ini ada. Yang kemarin saudara cari kan tidak ada ini. Ya. Jadi ketika saya kasih tugas ini kan tidak ada. Sehingga ketika Anda memasang webnya ya hanya web statis yang Anda mainkan. Begitu. Ya. Nah sekarang yang ini kita mainkan adalah web dinamis serta responsif. Nah, klik database-nya untuk memastikan ada. Nah, ini ada SQL extension. .sql extensinya. Ini tinggal nanti di klik kanan rename. Tapi jangan diganti namanya maupun ekstensinya ya. Nama dan ekstensi tidak usah diganti, cuma di copy saja. Ya, tinggal di copy. Setelah itu kita kembali ke web browser kita. Ya, kita kembali. Ini saya stop screen. Nah, kita kembali ke web browser kita. Ya. Kita kembali ke web browser kita. Nah, ini masuk ke PHP admin, saudara-saudara. Tinggal diklik ini. Nah, tunggu. Nah, tadi ini kita demo ya. Ada gangguan teknis. Ini sudah terpasang ini sebenarnya. Tapi saya coba akan ulangi lagi untuk memasang database-nya. Ini sebenarnya sudah ada sih. Kelihatan ya, saudara ya.
Kelihatan, Pak. Nah, ini saya demokan untuk memasang yang ketiga kalinya, tetapi nanti setelah itu saya drop ini ya. Ini saya kasih new. Ya, nama database-nya sebenarnya ini ya, DP Adriano ini. Tapi ini karena untuk demo yang kesekian kalinya ini saya kasih 3. Kemudian saya create. Nah, ini database-nya sudah terpasang. Ya, database-nya sudah terbentuk. Maka langkah selanjutnya adalah kita memasang tabelnya. Karena ingat, database isinya ya tabel begitu ya, relasi tabel atau RDBMS namanya. Ini caranya diklik, ya masuk ke salah satu ini yang kosong gitu ya, yang baru diklik. 3 ya, karena diklik, kemudian kita melakukan impor. Nah, perhatikan, ya. Kemudian kita choose file di sini. Anda bisa menggunakan berbagai format yang didukung oleh PHP MyAdmin ya. SQL.zip juga bisa. Ini kita choose. Nah, ini tabel kita tadi. Tinggal diklik saja, kemudian di open. Yang ikuti ya, tidak terlalu cepat ya, saudara-saudara ya. Halo? Tidak, Pak. Oke. Pas. Saya open ya. Nah, ini sudah masuk. Ya, DP Adriano-nya sudah masuk. Nah, kemudian kita cari tombol Go yang ada di bawah. Ya, tombol Go-nya ada di bawah. Kalau nggak lihat, di mana Pak tempatnya? Ya, ini di bawah. Lokasinya di bawah. Ya. Tinggal kita go. Ya. Kita go. Menunggu ya, ini sampai tabelnya semuanya terinstall. Harus berwarna hijau. Coba diperhatikan nanti bagaimana Pak ciri yang tabel yang sudah sukses di begitu. Nah, ini kita nunggu sejenak. Jadi artinya jangan terlalu terburu-buru ya. Ini biasanya ngikuti besarnya ukuran dari sebuah tabel begitu yang di-import gitu. Semakin besar maka dia semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah jadi. Bisa kelihatan? Halo? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Nah, ada tulisan Sudah, import Pak. Bisa. has been successfully. Yeah. Ya. Import has been successfully finished. Oke. Ya, 93 queries executed ya. Atau ada 93 query yang berhasil dieksekusi oleh PHP MyAdmin. Nah, untuk memastikan, jangan percaya begitu saja ya. Jadi, untuk memastikan apakah ini sudah betul, tabel yang kita pasang, maka dicek. Contoh, ini saya mau lihat tabel bank, Pak. Jadi, klik aja. Klik saja, maka di sini ada nama bank, ini sudah ada isinya. Muncul di sini. Ya. Kemudian misalkan ada brand, ya, kota, muncul semuanya. Itu yang kita sebut sebagai recordnya, muncul. Ya. Berarti ini tabel sudah berisi mengenai record dari website yang akan kita jalankan nantinya. Ini adalah berupa hubungannya dengan operasi backend gitu ya. Ini database yang berhubungan dengan operasi backend serta front end untuk fitur pembelanjaan biasanya begitu sampai dengan fitur pembayaran, pelunasan dan dinyatakan belanjanya selesai. Oke, ini tidak kita tutup, tetapi nanti kita akan menggunakan yang sebelah sini ya, untuk tab baru. Ya, lalu kita gunakan tab baru. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk ya,
kita akan coba untuk mengakses halaman webnya. Ini kan database-nya sudah kita pasang. Database-nya sudah kita pasang, kemudian sekarang saatnya untuk memanggil file webnya. Ingat tadi di sini bisa saya scan dulu. C ya. Masuk ke C. Folder di C, sebentar ya. Kelihatan ya? Muncul? Halo? Ya, Pak. Oke. Muncul, Pak. Ya, ini dia. Muncul, Pak. Yang kita panggil adalah nama folder ini. Jadi saya sarankan ketika saudara menyimpan file web, namanya jangan terlalu panjang, apalagi menggunakan spasi ya. Jangan. Sependek-pendeknya saja yang mewakili toko itu. Ini contohnya adalah Tokoki. Ya, paham ya? Ini nanti akan kita panggil di posisi localhost. Ini saya stop script. Oke, nah sekarang kita akan coba panggil dia di posisi localhost-nya ya. Ya. Kita buka tab baru. Ketikkan localhost di sini. Kemudian langsung arahkan ke toko. Paham sampai sini saudara? Paham, Ya, Pak. Pak. Nah, oke, Paham, Pak. kita enter. Jadi nama foldernya ya, Pak? Ya, betul. Sangat betul. Nah, maka akan muncul toko Anda. Ya, di sini. Tokonya sudah muncul. Ya, seperti ini tokonya. Ya, Pak. Ya. Tokonya sudah muncul. Sampai bawah. Nah, kemarin kita sudah sepakat bahwa toko yang kita akan buat adalah toko e-commerce ya. Ya, e-commerce ini seperti ini. Ini sudah responsif dan dinamis ya. Kita lihat dari kalau kita klik ini bisa ada animasinya atau ini lihat di bawah ini. Ya. Ini biar kita membantu kita kalau bernavigasi, tinggal saya klik dia akan langsung meluncur ke atas. Gitu. Ya. Nah, karena ini webnya adalah web e-commerce, maka dia minimal akan memiliki 16 fitur. Ya, minimal itu ya. E-commerce itu minimal 16 fitur. Coba kita akan hitung supaya nanti saudara-saudara ini bisa mengerti, oh ini memang web yang dinamakan e-commerce gitu. Oh ini web organisasi. Jadi mereka berbeda-beda. Ya, cirinya pun berbeda dan memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, ini kategori e-commerce. Sekarang kita lihat di sini ada kontak. Ini biasanya kita hitung 1. Kemudian di sini ada Facebook, Twitter, Google Plus, ini kita hitung 1 sendiri. Ya. Kalau dia berbeda provider biasanya kita hitung sendiri. Tetapi kalau ini kita hitung ya katakanlah sama aja lah gitu ya. Ini web service gitu ya. Oke, jadi ini 1, 2. Kemudian ada logo 3. Ya. Kemudian ada tentang kami 4, 5, 6 gitu ya. Keranjang belanja 7. Ya. Ini ada home 8, ada kategori 9. Kemudian ada animasi yang berjalan ini yang bergerak. Ini sudah 10. Ini kalau ini kita bisa klik, maka dia ada fitur lagi nih, 11. Nah, ini isinya belum ada ya. Ini kode 404. Tapi dia terlink, ini tinggal kita ngelink aja sebenarnya. Itu berarti sudah berapa tadi? 10 ya? Sudah 10 atau 11? 10 ya? Nah, ini kemudian 11 tadi, Pak. Oh, 11. Oke, ini kan ada kategori 12. Kemudian ada fitur produk. Ya. Ini 12, ini 13 fitur produknya.
Kalau ini bisa diklik lagi, ini berarti ada dihitung lagi. 14. 15. 16. Dan masih banyak yang lagi ada di bawah. 17 dan sebagainya. 18. Nah, kalau kita kembali lagi, ini kita klik, ini juga dihitung lagi. Tadi saya sudah ngitungnya sudah lebih dari 16 gitu saja ya, patokannya ya. Ya. Patokannya sudah lebih dari 16. Nah, ini ada lagi. Jadi file web ini membantu kita bernavigasi untuk berbelanja. Ini semuanya dihitung di web e-commerce. Cara belanja ada Pak. Nah, klik. Cara-cara belanja. Nah, kemudian hubungi kami gimana? Klik. Kalau yang ini statik ya. Ya, lihat di sini. Ketika hubungi kami, ini tidak yang ini statik sebelah sini. Yang ada tulisan. Namun, ketika dia mau berinteraksi dengan pelanggannya menggunakan fitur ini, ya, maka inilah yang disebut sebagai dinamis. Ini berkorespondensi ya, web ini dengan pelanggannya. Ya. Kemudian nanti kalau ada bersosial media langsung terhubung ke sosial medianya dia. Ya. Ini langsung ketikkan pesan di sini, entah saran, kritik dan sebagainya itu masuk sini. Nah, coba kita lakukan perbelanjaan. Ya. Home ya, kita kembali ke home. Ini saya coba demo untuk belanja pakai anak ini 16.000, contohnya aja. Saya klik, maka di sini muncul 16.000. Satu kali. Kalau ini saya rubah, ini harusnya berubah. Ini berubah, subtotalnya ini berubah. Ketika jumlah saya rubah, nah ini fitur lagi ya, bisa dihitung lagi. Dropdown ini. Dan 2, ini masih 16, tapi saya update keranjang belanjanya, dia sudah 32. Paham ya? Ini lihat dulu bagaimana front end ini menghandle transaksi. Kemudian setelah itu lanjut belanja, karena kan biasanya kan tidak mungkin beli barang itu cuma satu. Saya lanjutkan belanja yang lain lah, apa ya? Inilah, mau beli baju. Ini dari recommended itemnya seperti itu. Berarti saya akan coba ke sini, ya. Saya add gocap. Saya mau beli yang ini. Ini katakanlah ini sama ini karena masih contoh ya. Ini saya rubah jumlahnya, saya mau beli 3. Harganya 36 ya. Maka saya update. Maka harganya sudah berubah, totalnya juga berubah di sini. Oke. Nah, setelah itu saya menyelesaikan belanja saya. Harusnya kita diantar di sebuah window kalau kita mau menyelesaikan. Nah, apabila Anda mengubah jumlah ini ya, tekan keranjang belanja dan menghapusnya, hapus ya. Nah, ini nanti diisi penerimanya Anda siapa dan sebagainya ini. Kemudian Anda mau metode pembayarannya pakai apa? Yang ini tadi isinya database terpanggilnya di sini. Ya. Disinilah inilah web dinamis yang nantinya akan kita gunakan ya, pakai apa? Wiki ya. Nah, nanti baru kita klik kirim. Begitu. Nah, ini masih saya topiknya masih tentang front end. Jadi minggu depan saya akan bedakan di topik back end ya. Isinya apa sih di back end Pak? Gitu. Lalu hubungannya dengan yang ada di depan apa? Gitu. Nah, tapi saya akan masuk ke dalam termin saja sehingga nanti tidak membuat Anda pusing kepalanya ya. Jadi ini kita mulai tadi dari pemasangan, mulai melihat Anda punya berapa server, Anda mau menggunakan berapa server, ya, salah satu yang dipakai. Kemudian Anda memasang web yang menggunakan versi berapa. Kemudian sampai muncul di halaman lokal. Oke, tinggal beberapa menit. Silakan mungkin ada konfirmasi dari saudara-saudara, kita interaksi aja. Sudah paham atau belum? Monggo silakan linknya dibuka aja. Ya. Sudah, Pak. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke.
Silakan yang mau tanya. Halo. Jessica mau tanya, Pak. Ya, Bi. Pak, fungsi yang update keranjang itu maksudnya gimana ya, Pak? Update ini adalah merubah, ini refresh sebenarnya. Daripada nanti kita tekan ini kan apa namanya kurang nyaman ya, karena ini sebenarnya interaksi yang dibangun adalah interaksi manusia ke programnya, bukan ke servisnya. Artinya halamannya penuh secara penuh. Nanti kalau ini di refresh akan memberatkan seluruh tampilan halaman web. Tetapi hanya dengan mengupdate ini, yang terupdate hanya sebelah sini, tidak seluruh halaman. Menunjukkan bahwa pemrogramannya atau query-nya di pemrograman itu lebih efisien. Kalau Anda lewat refresh ini yang di-load kan semuanya ini. Butuh waktu yang sepersekian lebih lama daripada yang cuma update. Itu nanti topiknya di pemrogramannya. Ya. Oke. Yang lain? Paham tidak? Jessica paham tidak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Itu menghemat memori lah ya. Bilangnya begitu. Kalau kita refresh dari posisi web ini semuanya akan terrefresh dan lebih lama. Tampilannya bisa berubah ini ya, bisa berubah. Tapi dengan update keranjang belanja hanya item ini toh yang akan diubah. Otomatis ini membutuhkan penggunaan memori yang lebih kecil. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Terkait pemasangan sudah dicoba ya di rumah ya. Sudah coba. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, Monggo, saudara? Sudah? Atau sudah cukup? Ya, sudah paham? Pak. Paham, Pak. Oke, minggu depan akan kita lanjutkan di back end posisinya ya. Nanti hubungannya dengan front end begitu. Dan mungkin saya akan coba demokan dengan website yang lain ya. Ini tadi yang kita pelajari ini adalah website dengan framework ya. Jadi ada banyak model website yang hari ini nanti akan kita tunjukkan. Gitu ya. Jadi minggu depan coba saya akan bawa jenis website yang lain ya, yang model natif ya. Natif itu artinya dalam bahasa yang lebih kasar itu disebut sebagai sembarang gitu ya. Yang penting asal tertata di satu folder, load itu saja ya. Tapi keuntungan dan kerugiannya kita bahas minggu depan gitu ya. Ya, atau kekurangan kelemahannya kita bahas minggu depan. Nah ini saya cukupkan sampai di sini. Ada yang lagi pernyataan atau pertanyaan, saudara? Ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Sudah cukup jelas. Nanti bisa dipraktekkan itu dengan saudara. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Makasih. Oke, saudara, selamat menikmati hari ya. Hari libur gitu ya. Bukan libur ya sebenarnya. Tapi hari di rumah gitu. Oke, tetap jaga kesehatan dan kita ketemu di pembelajaran yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Matur suwun, Pak.